2 tahun yang lalu reuni 212 akan datang. Di belakang panggung itu dipasang 3 bom aku. Yang meledak cuma 1 ya. Mobil Habib Rizik pasang bom. Tapi Allah nak jaga Habib Rizik tu. Sebelum waktu habis kan meledak bom tu. Habib Rizik pindah mobil ke belakang. Baru meledak dia. Dijaga sama Allah. Siapa yang bisa ganggu kalau dalam lindungan Allah? Tak ada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Apa yang pertama? Ilmunya bersambung sama Nabi. Maksudnya apa? Tidak menyalahi sunnah Nabi. Yang ketiga, nasabnya sama dengan Nabi. Kalau 2 ini ada dalam diri dia, terkurung. Paham maksudnya itu? Itu yang disebut rantai emas. Ada orang cuma ilmunya enggak sama dengan Nabi, tapi nasabnya bukan. Ada orang yang nasabnya keturunan Nabi, tapi dia orang enggak punya ilmu. Artinya bagaimana? Tarik 2 hal ini di dalam satu diri orang, itulah sebaik-baiknya guru. Karena seluruh para ulama ini kiblatnya guru asli mereka itu habaib. Semua boleh ditanya. Imam Zubair siapa guru? Muhammad Maliki, Abuya Maliki. Yahudi Bangkalan siapa guru atas itu? Semua dari habaib. Imam Malik berguru sama Abu Hanifah. Abu Hanifah punya guru namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq anaknya Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Baqir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Imam Ali langsung nimba ilmu sama Nabi. Nyambung, jelas kan nasabnya? Nasab itu ada 2. Ada nasab dalam kekeluargaan, ada nasab dalam bidang ilmu. Jadi kalau ulama-ulama yang dari selain habaib itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah dari ilmu. Nah, jadi kalau habaib, kalau dia orang alim seperti Habib Umar, Habib Rizik, 2 yang dapat rantai nasab keilmuannya sambung, rantai nasab kekeluargaannya juga. Kalau dapat orang yang seperti itu terhuruf. Maksudnya begitu. Semuanya itu diperoleh dengan belajar. Ada satu hadis yang tidak ada di dalam kitab. Ini dicatat langsung oleh Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih Malang, ulama ahli hadis. Jadi kalau masih hidup Sayyid Maliki almarhum, beliau itu dikenal singanya Makkah, gurunya Habib Rizik. Jadi Sayyid Maliki ini biar kita tahu, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau ini tokoh ahli sunnah yang paling ditakuti di kota Mekah. Jadi orang-orang Wahabi minum air zam-zam, itu nama dia. Cium Ka'bah, Wahabi anti sama sunnah. Ziarah kubur tidak boleh. Datanglah Syekh Maliki jelaskan. Karena mereka merasa kalah. Wah, tidak mau gak dia ni nama dia jatuh karena kalah debat nih. Akhirnya diundang Syekh Maliki ini sendiri, dia ramai ulama-ulama Wahabi. Di Makkah itu ada tokoh Wahabi namanya Abdul Aziz bin Baz, ulama
Cuma dari kalangan Wahabi. Dikumpulkanlah ulama-ulama dari Wahabiyah. Imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dipanggil. Kita udah datang kan, ulama-ulama bawa kitab semua. Mau dialog sama ahli sunnah nih, Sayyid Muhammad Maliki. Anda tahu ketika penjaganya jaga pintu nih, kami jaga ketat nih. Takut Sayyid Maliki ini bawa rombongan. Ada seorang ya beliau. Jadi wajar kalau Habib Rizik itu berani. Gurunya begitu, ditantang orang ramai, seorang ya datang. Mana kitab kau katanya? Ya Habib, kitabnya di mana? Anda nak bawa kitab, Anda bawa ini ya. Dikasih dalam plastik. Anda tahu ada apa? Kain kafan warna putih. Kata Sayyid Maliki, kalau hukum ini yang Anda sampaikan dari hadis Nabi dan juga Al-Quran serta pendapat para ulama mau dibantah sampai Anda pengen dibunuh, Anda siapkan kain kafan Anda. Ya Anda balik tinggal mayat, tak apa. Karena ini hukum. Belum dialog nih, belum debat, udah begini dah usul. Ini bukan matinya di Muhammad Maliki ini. Ini beliau orang ahli hadis. Terus waktu itu Sayyid Maliki ini setiap kali ke Indonesia, beliau itu sering datang ke tempatnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir di Malang. Tukar pikiran, mungkin tukar sanad hadis, sama-sama ahli hadis ini. Jadi kita ini Indonesia tidak kekurangan ulama. Mau cari apa ya? Ulama di Indonesia ini. Yang megang wali kutub di seluruh dunia waktu itu Indonesia megang. Siapa? Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Bersih. Sampai orang-orang Yaman bilang, kita kalah magom, kalah saing kita dengan orang Indonesia. Heran orang Yaman ini, kok ada nih Indonesia ini jadi presiden wali? Namanya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar ini hampir menyetarai magom kakeknya Habib Abdurrahman Segaf yang digelar Mugaddam Tsani. Khalwat selama 40 tahun. Dan Abu Bakar tidak pernah keluar rumah, keluar kamar tak pernah. Wahai Abu Bakar, beliau punya anak, dan tak salah Abdullah, tukang main gambus. Anaknya ini kalau main gambus dimarahin sama Habib Abu Bakar. Udah ye, jangan main terus. Kapan mau ingat sama Allah? Diambil gambusnya sama abahnya, disimpan di lemari. Malam-malam Habib Abu Bakar lagi ibadah, gambus itu nangis. Ditanya sama Habib Abu Bakar, kenapa ini nangis? Anak pengen dimainkan lagi sama Habib Abdullah. Artinya yang main bukan orang sembarangan, beda kayak orang-orang gambus sekarang. Langsung besoknya dikasih lagi, nih, dah apa yang mau main gambus? Anak sama abah wali. Apakah bisa wali itu berbicara dengan benda mati? Bisa, contohnya Habib Abu Bakar ini. Benda mati bisa diomongin. Kenapa? Allah yang menggerakkan untuk menjawab. Batu aja bisa ngomong sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Noleh Nabi Muhammad, mana yang ngomong? Tak ada. Jalan aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dilihat upah batu-batu yang ngomong. Bisa ngomong. Atas izin. Gak ada yang mustahil. Jadi ketika Habib Sayyid Muhammad Maliki datang ke Indonesia, ketemu sama Habib Abdullah bin Abdul Qadir di Malang. Beliau ini Habib Abdullah orang yang dikenal alim, wali lagi. Kalau orang alim banyak, tapi kalau alim wali luar biasa. Jadi beliau mengatakan ada satu hadis yang tidak ada di dalam kitab-kitab. Ini hadis catatan beliau. Jadi beliau berani mengeluarkan karena beliau berani tanggung jawab. Apa hadisnya dari Rasulullah?
man ta'allama al-ilma inda ahli baiti min hamalati sunnati min syuqqatin ba'idatin atalahu Allahu umrahu wa awsa'u Allahu rizqahu wa amatahu Allahu ala husnil khatimah. Ini luar biasa kalau ente pahami dengan hati tadi. Siapa orang yang belajar inda ahli baiti, kepada anak keluargaku, kepada keturunanku. Siapa orang yang belajar kepada mereka, kata Nabi, min hamalati sunnati, maksudnya yang berpegang kepada sunnah, ahli sunnah wal jamaah, bukan wahabi, bukan syiah. Jadi keluarga Rasulullah yang ahli sunnah wal jamaah. Siapa orang yang belajar ilmu kepada anak cucuku yang dari golongan ahli sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh kepada sunnah, min syuqqatin ba'idatin, walaupun dia dari tempat yang jauh ataupun yang dekat, Allah kasih dia 3 kemuliaan. Yang pertama apa? Jaminan dari Allah. Atalallahu umrahu. Atalallahu umrahu. Allah akan panjangkan usianya. Yang kedua, awsa'allahu rizqahu. Allah akan luaskan rezekinya. Yang ketiga, amatahullahu ala husnil khatimah. Orang yang belajar sama habaib itu pasti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini 3 jaminan. Mau cari jaminan siapa lagi ini? 3 jaminan ente, ini 3 ente pegang kalau belajar sama habaib. Ini bukan anak yang ngomong. Sanad hadisnya ada Habib Abdullah. Ana dengar dari Habib Alwi Al-Habsyi. Habib Alwi Al-Habsyi mungkin dengar dari ulama. Ulama itu mungkin pernah dengar dari Habib Abdullah. Habib Abdullah ini kalau dilihat, orang lihat aja Mekeh, wajahnya itu mirip sama Nabi. Mekeh kalau lihat kayak apa? Kalau habaib yang mirip sama Nabi itu, kalau secara surah ini yang nampak, gambar yang tampak itu postur tubuhnya yang mirip Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondoso. Dicari nanti di Google. Macam itulah mungkin sebagian orang yang bilang. Ada yang bilang wajahnya Rasulullah itu mirip Habib Ali Al-Jufri. Ada yang bilang kalau pengen lihat gerak-geriknya Nabi, lihat gerak-geriknya Habib Umar bin Habib. Wallahu a'lam. Kita nggak pernah lihat. Tapi begitulah sifatnya Nabi Muhammad. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa digambarkan. Tidak ada. Kalau masuk Nabi Muhammad, wajahnya terang tapi tidak menyilaukan. Kalau lampu disilau, buta mata kita kalau lama-lama. Ada yang bisa lihat lampu 1 jam. Mana bayar? Nah, karena cahayanya itu menyilaukan. Kalau Nabi tidak. Tampannya Nabi Muhammad berbeda dengan tampannya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf, ketampanannya membuat wanita kurang ajar. Bahasa Madura, asiolan. Kurang ajar kan ketampanannya. Tapi kalau Nabi Muhammad ketampanannya, wanita pun segan, mau ngomong nggak bisa, nggak berani, dibawa. Contoh begini, seperti wibawanya Habib Rizik, nggak berani orang nak speed, ada Habib Umar datang karena wibawa itu cucu yang keberapa sudah, apalagi Nabi Muhammad. Makanya dalam tafsir Imam Abdullah bin Abbas, dulu itu kalau sahabat mau melihat Nabi Muhammad, jadi kalau berbaris di belakang itu di pundaknya nyimpen gini. Ini lagi, tak berani lama-lama, malu. Jadi kalau kita nanti diberikan kemuliaan oleh Allah, dulu depan Habib Rizik macam-macam, cantik, ngomong dan bisa. Lagi saya pun tak berani.
Nak geser apa? Itu Habib Rizik, cucu yang keberapa? Pulau dah. Bagaimana dengan kakeknya? Seperti Habib Umar. Habib Umar itu tidak putih orangnya. Sawo matang. Coklat-coklat lah. Tapi kalau dilihat mukanya Allah, ya bercahaya, bersih. Kenapa? Ya ibadah. Apalagi mana kan dia ya komplit dia. Rizik tak sempur benar ya Rizik itu. Dakwah orang seperti. Makanya kalau kita putus asa dalam dakwah itu, lihat wajahnya Habib Rizik. Capek, belum lagi. Jadi ada kemarin itu keponakannya Habib Rizik, Al-Hamid bangsa. Beliau mengatakan kalau di media itu Habib Rizik yang dikabarkan cuma di sniper satu kali. Keponakannya cerita sering rumah itu di sniper. Cuma kabarnya di media sekali dua kali ya. Sering rumahnya dilempar sama orang, dipasang bom. Tapi karena dijaga sama Allah betul bom. Jadi 2 tahun yang lalu reuni 212 akan datang. Di belakang panggung itu dipasang 3 bom itu. Yang meledak cuma 1 ya. Mobil Habib Rizik pasang bom. Tapi Allah nak jaga Habib Rizik itu. Sebelum waktu habis kan meledak bom itu. Habib Rizik pindah mobil ke belakang. Baru meledak itu. Dijaga sama Allah. Siapa yang bisa ganggu kalau dalam lindungan Allah? Tak ada. Kalau dah guna di masjid mataran. Ini amalan baik. Cuma nanti jenggung baru saya banyak. Bahkan jenggung baru saya.